Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Lutfia dengan NIM 170-19028 ingin mempresentasikan laporan karya saya untuk mata kuliah Seni Ruang Publik SR 3102. Pertama-tama untuk latar belakang sendiri, bahasa Indonesia itu adalah salah satu simbol pemersatu bangsa kita. Membantu kita untuk bertukar informasi dan pikiran dengan sesama orang lain yang memiliki bahasa daerah yang beragam. Urgensi keperluan bahasa pemersatu ini telah disadari oleh para pemuda pada tahun 1928. Karena pada saat itu perjuangan masih bersifat kedaerahan. Sebelum bahasa Indonesia, pendahulunya itu adalah bahasa Melayu yang menjadi bahasa pilihan untuk pemersatu saat itu. Uniknya, padahal di saat itu dibandingkan dengan bahasa Sunda, Bali, Madura, penutur asli dari bahasa Melayu itu paling sedikit, yaitu sekitar 5%. Lalu dengan bahasa Jawa yang memiliki penutur terbanyak, yaitu sekitar 47%. Nah, salah satu alasan psikologis pemilihan bahasa Melayu ini atau bahasa minoritas adalah supaya tidak ada kelompok yang merasa kalah. Kalau dibandingkan yang dipilih malah bahasa Jawa, takutnya akan muncul rasa superioritas bagi kalangan penutur bahasa Jawa. Sedikit intermezzo, pada abad ke-15, bahasa Melayu berkembang karena mereka giat melakukan perdagangan di sekitar Pulau Nusantara. Dan lama-lama berakibat kepada terbentuknya sebuah lingua franca atau bahasa perantara dengan dagang memakai bahasa Melayu. Lalu bahasa Melayu ini tidak hanya menyerap bahasa asing, namun dapat mempengaruhi bahasa lokal di Asia Tenggara. Koneksi yang dibangun ini akan menjadi jalan untuk bersatunya rakyat dari Sabang sampai Merauke. Namun sayangnya makin kesini, peran bahasa Indonesia turut bergeser oleh bahasa Inggris. Tanpa sadar, bahasa Inggris sudah sangat terinternalisasi dalam hidup kita. Bagaimana tidak, pemakaian nama brand, pemasaran produk, nama sekolah, hingga percakapan sehari-hari telah bercampur dengan bahasa asing. Tak berhenti di situ, penggunaan bahasa Inggris telah menjadi tolak ukur kepintaran dan harkat yang tinggi. Ada sebuah pepatah yang berbunyi, English is a language, not a measurement of intelligence. Memang benar, bahasa sendiri juga merupakan medium untuk berkomunikasi. Kepintaran itu terukur oleh seberapa seseorang menguasai ilmu yang didapatnya. Kalau memang benar berbahasa Inggris merupakan tanda intelektualitas, maka jenius-jenius seperti Aristoteles, Plato, dan Gandhi itu tidak memiliki arti apa-apa. Menurut Leonardo da Vinci, language belongs to those who use it. We, as speakers, are artists of language. Berarti dapat disimpulkan, karena bahasa Indonesia itu milik kita, maka sebagai penutur, kita adalah seniman dari bahasa Indonesia. Apa yang telah kita miliki adalah identitas kita sebagai orang Indonesia. Maka, dengan karya ini, saya berharap dapat menumbuhkan apresiasi yang lebih mendalam untuk bahasa ibu kita yang telah terbentuk atas perpaduan berbagai bahasa dan proses sejarah yang lama. Untuk masalah, menurut saya, memang bahasa Indonesia masih luas dipergunakan. Namun, sepertinya orang-orang sudah lupa akan nilai yang dibawanya. Salah satunya adalah sebagai pemersatu bangsa. Maka saya berharap karya ini dapat menjadi pengingat itu kembali. Dalam konsep karya saya ini, saya ingin menyampaikan sebuah statement, walaupun kita berbeda itu tetap jadi satu, kita bermacam jadi satu, berjarak pun juga jadi satu, karena bahasa Indonesia. Jadi yang dimaksud itu kita negara dengan budaya majemuk, dalam arti konteks suku, etnis, dan agama, kita masih dapat tetap dipersatukan oleh bahasa. Lalu terakhir, mengacu dari pendapat Da Vinci yang tadi, we as speakers are artists of language. Saya ingin partisipan juga menjadi bagian dari karya itu sendiri. Lalu dengan anggapan sebagai penutur adalah seniman dari suatu bahasa, saya berharap mereka dapat memberi nilai lebih kembali dalam bahasa Indonesia. Untuk referensi seniman sendiri, saya memilih Jenny Hauser dan Barbara Kruger. Kedua wanita kedua wanita perupa ini sama-sama menggunakan kekuatan kata dalam menyampaikan pesan mereka. Yang cukup berbeda adalah untuk Hauser sendiri, ia menggunakan light projection yang dia taruh di gedung gitu. Sementara
untuk berbagai kruger sendiri, ia juga menggabungkan unsur fotografi untuk pembawaan narasinya. Menurut saya hal ini sangat menarik karena selama ini saya pribadi berkarya dan sangat menitik beratkan visual. Maka di sini saya ingin belajar dari mereka bagaimana cara memilih kata dan juga bagaimana pemilihan kata-kata itu sangat memiliki pengaruh yang signifikan. Maka saya harus berhati-hati dalam menyusun kata dalam karya ini. Di sini saya pilihan medianya adalah filter Instagram. Pertama, karena platform Instagram itu menjadi salah satu media komunikasi yang populer pada saat ini. Sebagai platform sosial media, Instagram itu bersifat pribadi, maka penggunanya merasa bebas untuk mengekspresikan diri sesuai dengan identitas mereka. Salah satunya lewat story Instagram. Fitur story ini juga memiliki banyak fitur lainnya, seperti menangkap foto, video, mengedit foto dan video pula, stiker, dan juga terakhir filter IG. Nah, di sini biasanya orang-orang menggunakan story sebagai update untuk keadaan yang sedang terjadi kepada mereka, untuk berkeluh kesah, bercerita pengalaman, promosi, dan lain-lain. Karena sebagai tempat untuk mencurahkan ekspresi dan dapat tersebar luas dengan mudah, platform ini menurut saya pas untuk konsep karya saya. Berikut adalah tampilan akhirnya dalam bentuk filter Instagram. Pertama-tama saya menentukan grafisnya, lalu menggabungkannya dalam program Spark AR. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.